sukacita juga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun pada saat ini banyak yang kita hadapi, pergumulan, persoalan, tapi satu hal yang kita percaya pada Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita seperti ini. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita angkat pujian. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang Maha Kudus. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang menyertai kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Dan bila kasih dan pengharapan Tuhan, kami telah tiba di tempat ini, di gereja-Mu, rumah-Mu Tuhan, gereja kami, gereja dalam Roh Kudus dalam Batiyum. Terima kasih Bapa, kami telah berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami yang terkasih di dalam Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu dengan kerinduan hati kami yang membawa kami ke tempat ini, kerinduan hati kami untuk menyatakan rasa syukur kami, memuji menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu telah berlalu, banyak hal telah kami lewati, baik suka maupun duka. Tapi saat ini Tuhan, kami meninggalkan semua segala pergumulan kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini, menyatakan rasa syukur kami yang kami mau nyatakan lewat pujian dan penyembahan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu
Tuhan, kami akan temukan kehidupan kami di dalam sukacita dan damai sejahtera yang di surga. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hati kami, hidup kami, semuanya penuh dengan sorak-sorai sukacita memuji menyembah Engkau. Demikian juga Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang turut dalam pelayanan ibadah kami minggu ini, hari ini Tuhan, kalian berkuasa atas seluruh hati, pikiran, dan seluruh tubuh kami, agar kami memuliakan, memuji, menyembah Engkau dengan hati yang tulus ikhlas, dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan kepada kami di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengambil alih seluruh hati dan pikirannya, agar firman Tuhan disampaikan seluruh kehendak-Mu. Biarlah firman Tuhan yang ditabur pada hari ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami nyatakan hati kami siap untuk menikmati hadirat-Mu. Kami nyatakan hati kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Roh Kudus Kau ambil alih setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita luangkan isi hati kita pagi ini kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menjadi perisai tempat kita untuk berteduh, yang menjadi benteng kekuatan bagi kita sampai hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita. Mari kita berikan mazmur yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi ini. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Mazmur Haleluya Yesus. Haleluya.
Kami mau menyembahmu pagi ini Tuhan Yesus. Sebagai bukti syukur kami kepadamu. Karena Engkau sangat baik bagi kami Bapak. Karena Engkau sangat luar biasa di dalam hidup kami saja. Haleluya.
menyembah Engkau pagi ini Tuhan Yesus yang karena Engkau Allah yang kudus benar. Engkau Allah yang hidup untuk kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Biarlah kami Tuhan Yesus mengagungkan Engkau setiap saat di dalam hidup kami. Karena Engkau yang menerima ini semua Tuhan Yesus dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mau memuji, ku
Bapak Ibu, kami persilahkan untuk mengangkat pujian ini. Ku mau memuji. Haleluya. Mau memuji ya Bapak. Haleluya Yesus. Kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu sangat luar biasa bagi kami. Saat kami datang kepada Tuhan Yesus, saat kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami dalam hidup kami, semua masa lalu kami tinggalkan di dalam nama Yesus. Pada saat ini kami anak-anakmu yang hadir di tempat ini menerima Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai penolong hidup kami, sebagai tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Yesus seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami pagi ini untuk Tuhan Yesus. Inilah bukti kasih kami kepadamu. Inilah syukur kami kepadamu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau menjadikan penyembahan kami ini penyembahan yang manis dan harum ya. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan bersorak-sorai meninggikan namamu. Kami akan bertepuk tangan untuk biarlah Tuhan Yesus setiap pujian tepuk tangan yang kami naikkan hari ini dapat memuji memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Untuk menyambut sorak-sorai kita Bapak Ibu, kita dari utara ke selatan.
akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita. Kemana aku apa? Dan Yesus. Besar pengorbanan
nyatakan dalam hidup kami pada hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur di mana hari ini adalah minggu terakhir di bulan ini, dan minggu depan kami akan memasuki minggu yang baru di bulan yang baru. Bapa, terima kasih atas kegiatan, atas kebaikan di sepanjang bulan ini. Kami sangat-sangat bersyukur, kami sangat-sangat berterima kasih. Kami percaya ketika kami masuk di bulan yang akan datang, kasih-Mu akan dilipat gandakan atas hidup kami. Kemurahan-Mu akan dilipat gandakan. Kebaikan-Mu akan terus kami terima. Sebab Engkau adalah kasih itu sendiri. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Bapak, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami tidak akan pernah bisa mengerti kalau bukan Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus, hari ini kami tidak membatasi Engkau bekerja dalam hidup kami. Hari ini dan sampai selama-lamanya, Roh Kudus, Engkau luasa bekerja di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah pemilik kami. Engkaulah pemilik kami, ya Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan. Shalom Bapak. Shalom bersukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat Alkitab kita langsung saja, waktu kita sudah banyak kita pakai dalam penyembahan. Dalam Roma 8 ayat 17, hari ini kita akan memiliki dasar bagaimana seseorang yang sudah percaya berdoa dengan kehendak Tuhan. Banyak di antara kita, setiap orang Kristen dipastikan berdoa. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah kita salah satu kategori orang Kristen yang dituliskan oleh Alkitab? Lagi pula dalam doamu janganlah engkau berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Apakah kita sama seperti itu atau tidak? Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dulu dasar kita berdoa apa, dan keyakinan kita kepada siapa, dan yang membuat kita berdoa apa. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca. Aturan 3. Dan jika kita adalah anak, sama-sama katakan saya anak. Saya anak. Dengan iman sama-sama katakan saya anak. Saya anak. Maka kita juga adalah Waris. aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Amin. Ketika Roh Kudus menciptakan engkau kembali. Jadi begini, kita 2 kali dilahirkan. Yang pertama lahir dari rahim ibu kita, dan yang kedua lahir dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sudah yakin lahir dari Roh Kudus? Amin. Oke. Maksudnya sama-sama, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Inilah salah satu dasar kita untuk berdoa di tempat ini. Alkitab mencatat, jika engkau sudah yakin engkau adalah anak, dan dasar kita menjadi anak adalah orang yang percaya kepada Kristus, dan kita sebagai keturunan Kristus,
garis keturunan Kristus seperti yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Alkitab mencatat bahwa engkau dan saya ahli waris. Amin. Saya yakin semua ahli waris. Apapun yang dimiliki oleh orang tuamu, ketika engkau sudah tercatat sebagai ahli waris, semuanya akan diturunkan kepadamu. Amin. Tapi kalau engkau tidak masuk kategori ahli waris, mau sekuat apapun engkau menuntut, mau sehebat apapun engkau membentuk supaya engkau menjadi ahli waris, tidak akan pernah mendapatkan apapun. Engkau menuntut ke apapun, tapi kalau sudah ada ahli atau warisan yang dituliskan oleh orang tua kita, kita berhak. Demikian juga kita mencatat engkau berhak atas warisan yang telah dinyatakan Yesus Kristus lewat kematian Dia di kayu salib. Lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi dasar kita berdoa bukan lagi berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, selalu meminta. Jadi selama ini engkau yang masih berdoa terus meminta, engkau masuk kategori orang-orang yang belum percaya bahwa engkau adalah seorang ahli waris. Engkau yang selama ini terus bersungut-sungut memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah sekelilingku. Tuhan, lihatlah pekerjaanku. Tuhan, lihatlah sekitarku. Tuhan, lihatlah anak-anakku. Tuhan, lihatlah rumah tanggaku. Tuhan, lihatlah usahaku. Tuhan, lihatlah bisnisku. Semuanya kacau balau. Kalau engkau masih berdoa seperti itu, engkau masuk kategori orang-orang yang tidak percaya bahwa engkau adalah ahli waris surga. Terus bagaimana dong Pak Pendeta caranya berdoa? Mari kita lihat seorang Musa ditegur Tuhan ketika dia berdoa sama seperti kita berdoa. Mari kita lihat Bapak Ibu salah satu contohnya. Nanti disimpan, tolong disimpan Roma Selamat. Keluaran 14 ayat, kita mulai ayat yang ke-10. Keluaran 14 ayat yang ke-10 mulai. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang-orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini tentang orang-orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Sebab Tuhan sudah berfirman melalui Musa, engkau akan dibawa keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Firaun, di mana pada waktu itu yang memimpin Mesir, tidak terima bahwa tawanannya, bahwa budaknya meninggalkan mereka. Maka mereka mengejar orang-orang Israel, terus mengejar sampai tiba waktunya orang Israel berhenti di titik di mana jalan buntu berhadapan dengan laut. Udah pasti buntu dong. Bangsa seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Dan di tengah-tengah mereka di jalan buntu, mereka melihat ada musuh dari belakang yang siap menghabisi mereka, yang sudah siap membunuh mereka, yang sudah siap menghancurkan mereka. Kalau engkau sudah sampai tahap titik ini, engkau menyerah, engkau putus asa karena keadaanmu tidak kunjung membaik. Engkau ingin mengakhiri hidupmu karena keadaanmu tidak seperti yang engkau harapkan. Samalah posisimu dengan orang Israel saat ini. Aku ingin mengakhiri hidupku karena sudah tidak ada jalan. Sama orang Israel juga seperti itu. Lihat apa yang terjadi. Ayat selanjutnya. Apa katanya? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Mereka pasti mengatakan seperti ini. Mereka udah yakin kami pasti mati. Maka dia bilang, emang Musa, kamu bawa kami ke sini karena kamu lihat tidak ada kuburan di Mesir, atau karena apa? Karena mereka sudah betul-betul pasrah, betul-betul menyerah, sudah waktunya mati. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Ini sama dengan orang-orang Batak ini karakternya ini. Ya,
Orang Batak maksudnya apa? Kalau mati nuna kubur habis aja. Ini kan hampir mirip sebenarnya, cuma beda kasus saja. Beda kasus. Harusnya kalaupun kami mati, Musa, harus lah biar ada kuburan kami. Jangan di sini kami. Di padang gurun ini kami mati, nggak tahu di mana nanti mayat kami. Karena kalau sudah mati kan kita nggak tahu mau dikubur atau enggak. Kita nggak tahu kalau kita sudah mati. Lihat Bapak Ibu, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat selanjutnya. Sama-sama. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lihat, kebanyakan orang Kristen selalu kembali ke masa lalu. Seandainya dulu seperti ini, seandainya dulu seperti ini, seandainya dulu seperti ini, seandainya ku ikuti, seandainya. Saya katakan hari ini hentikan. Jangan kembali ke masa lalu. Tuhan ingin membawamu ke masa depan yang lebih cerah. Amin. Haleluya. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara, mereka berkata seperti ini, harusnya ini. Begini. Stop. Itu tidak ada gunanya. Sumut-sumut tidak akan pernah merubah keadaanmu. Tapi kepercayaanmu terhadap Tuhan dipastikan mengubah keadaanmu. Terus ayat selanjutnya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Nah, apa katanya? Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama. Maka saya katakan hari ini, bertahanlah sebentar lagi pada masa sulitmu. Sebab Tuhan akan menyatakan kebesarannya dalam hidupmu. Amin. Amin. Ini lihat banjir. Bertahanlah sebentar lagi, karena engkau akan beribadah di tempat yang lebih nyaman. Amin. Haleluya. Tepuk tangannya dong buat Yesus. Lihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan dinyatakan atas engkau dan atas saya juga. Ayat selanjutnya, sama-sama dengan iman. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terkadang kita sibuk melihat musuh kita, bukan sibuk melihat kebesaran Tuhan kita. Amin. Kadang orang merasa bosan melihat keadaannya yang gak kunjung membaik. Kadang orang bosan hidup karena penyakitnya gak sembuh-sembuh. Kadang orang bosan hidup karena keadaan perekonomiannya gak membaik. Saat ini saya katakan hentikan melihat itu semua. Tapi iman Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja menonton bagaimana masalahmu diselesaikan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayat selanjutnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, Musa sudah mulai bersungut-sungut, sudah mulai berseru, Tuhan bagaimana ini? Bangsa Israel sudah mulai menyudutkan aku. Bangsa Israel sudah mulai menyalahkan aku. Bangsa Israel sudah mulai menekan aku. Lalu Tuhan berkata seperti ini kepada Musa. Hari ini juga engkau yang bersungut-sungut di dalam doa, Tuhan berkata kepada hari ini, mengapakah engkau berseru demikian kepadaku? Engkau yang terus mengeluh, engkau terus yang berdoa dalam sungguh-sungguh, memohon meminta. Tuhan mengatakan kepada kita lewat firman-Nya, Keluaran 14 ayat 15, mengapa engkau jemaat GBR berseru demikian kepadaku? Dan Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel supaya berangkat. Katakanlah kepada jiwa, tenanglah, engkau akan menerima pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama katakan kepada dirimu, engkau akan menerima pertolongan Tuhan. Engkau akan menerima pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terus ayat selanjutnya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Wow, luar biasa. Di mana luar biasanya? Ketika engkau melihat ada jalan buntu,
Tuhan punya cara untuk membuka jalan di tempat yang buntu. Amin. Jangan lakukan sesuatu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, walaupun engkau tidak melihat jalan. Tetap tenang, tetap diam, nantikan pertolongan Tuhan dengan iman. Tuhan akan bekerja. Terus, ayat selanjutnya. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Selanjutnya ayat 18, kita baca sampai 22. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ayat 19 sama-sama kita baca 1-3. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Artinya kesetiaan Tuhan selalu menyatakan kebaikan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 20 sama-sama dengan iman. 1-3. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam itu. Luar biasa. Sekalipun nyawamu sudah terancam, Tuhan bisa membuat pemisah antara kematian dan kehidupan. Amin. 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 Sekalipun kehidupanmu sudah sangat hancur, tetapi Tuhan bisa membuat pemisah antara kehancuran dengan kebaikan. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Jadi jangan takut mati, sebab Tuhan sudah membuat pemisah antara kehidupan dan kematian. Jangan takut punya masalah, punya persoalan, punya kehidupan yang tidak baik. Tuhan bisa memisahkannya darimu, asalkan engkau mau percaya dan tetap diam menantikan kebaikan Tuhan. Jangan bertindak melakukan kesalahan. Jangan bertindak mencari pertolongan dari orang lain, dari dunia ini, dari manusia. Sebab binasalah orang yang meminta pertolongan dari manusia, yang mengandalkan manusia. Jangan berusaha mencari pertolongan dari dunia ini. Tetap diam, santai, nikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya ujungnya Tuhan memberi pertolongan. Haleluya. Ayat selanjutnya 21. Kita akan lihat. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut sana, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah air itu. Sesuatu yang mustahil. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat. Kita harus belajar hari ini. Banyak orang hanya menggunakan tongkatnya, tetapi tidak hanya tongkat yang berperan di sini, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan, seandainya hari ini para ilmuwan menemukan tongkat Musa, lalu engkau berusaha mengangkat, membelah Danau Toba, nggak akan bisa, nggak ada gunanya. Karena letak kekuasaannya bukan pada tongkatnya. Di mana Bapak Ibu? Di letak kekuasaan atau kuasa yang terjadi sehingga laut bisa dibelah adalah ketaatan Musa mau mengulurkan tangannya. Amin. 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 Dan hari ini juga saya katakan, engkau punya kuasa, tetapi kalau engkau tidak mau mengulurkan tanganmu, sama sekali kuasa itu tidak akan pernah bisa bekerja dalam hidupmu. Lihat Bapak Ibu, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, baru laut itu terbelah. Laut tidak terbelah ketika Musa mengangkat tongkatnya, tidak. Laut terbelah ketika Musa menginjakkan kaki dan mengulurkan tangan di air, maka kuasa Tuhan terjadi. Hari ini juga saya katakan, kuasa mujizat bisa terjadi. Kuasa Tuhan bisa nyata dalam hidupmu ketika engkau mulai bertindak dan berkata, aku percaya Tuhan bekerja dalam hidup saya. Kuasa Tuhan bisa nyata dalam pembangunan rumah Tuhan ketika kita mulai bertindak dalam iman, maka Tuhan
yang akan menyelesaikan pekerjaan rumah. Amin. Kalau kita bilang Tuhan kami percaya Engkau bisa membangun rumahmu, Tuhan kami percaya Engkau bisa membangun rumahmu, tapi kita nggak punya niat untuk meletakkan batu pertama. Pertanyaannya yang mau Tuhan kerjakan apa? Halo Bapak Ibu Saudara. Lalu engkau berdoa, Tuhan tolong pertanian kami, Tuhan tolong Tuhan. Tapi sebiji jagung pun nggak kau tanam. Yang Tuhan tolong apa? Halo Bapak Ibu. Tuhan tolong saya rencana, tapi rencananya aja, tindakannya nggak ada. Tuhan berkati pertanian saya mau tanam cabai, bibitnya aja belum ada disampaikan. Terus Tuhan memberkati apa? Halo Bapak Ibu Saudara. Tuhan saya mau buka bisnis tapi nggak tahu bisnisnya apa. Terus Tuhan mau tolong apa? Halo anak-anak muda, Tuhan berikan saya pekerjaan tapi lamarannya nggak ditulis. Halo, percaya katakan amin? Amin. Bukan hanya pada tongkat, letaknya ada ketika engkau mau menuruti firman Tuhan dan melakukannya. Sama-sama katakan saya mau. Saya mau. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Lihat Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar hari ini. Maka stop berdoa mengeluh, stop berdoa menangisi masalahmu, stop berdoa meminta-minta, tapi gunakan kuasa bahwa aku adalah ahli waris. Saya berkata kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya berkata kuasa Tuhan nyata dalam pekerjaan saya. Maka bertindak, lakukan. Tuhan akan melakukan pekerjaan. Amin. Amin. Saya mau dengarkan suaranya. Kayaknya ini ada apa karena suasana hujan atau apa ini? Sama-sama katakan. Ya. Ayat selanjutnya 22, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 dengan iman. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Engkau bisa berjalan di jalan yang buntu. Ini bahasa yang nggak ada di dunia ini, tapi itu Tuhan lakukan. Halo Bapak Ibu Saudara, saya katakan engkau bisa berjalan di jalan yang buntu. Bagaimana caranya? Ya saya nggak tahu, Tuhan yang bekerja ketika kita mulai melakukan firman Tuhan. Amin. Katakan kiri kanannya, engkau bisa berjalan di jalan yang buntu. Ini nggak masuk akal, tapi jangan jaga. Bayangin, kita lewat gang, lalu orang bilang, Pak Pendeta itu buntu, nggak apa-apa. Iya itu buntu Pak Pendeta, nggak apa-apa. Dipastikan kau balik lagi, yang buntu. Tapi bagi Tuhan, engkau bisa melalui jalan yang buntu. Sama-sama katakan amin. Biasa kuasa Tuhan. Amin. Tuhan beri perintah, Tuhan beri kuasa kepada kuasa yang begitu besar dalam hidupmu. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam perjanjian baru, Matius 28 ayat 18. Jadi Tuhan memerintahkan kepadamu bukan untuk berdoa mengeluh, tetapi berkata bukan doakan. Lihat perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Supaya engkau punya iman untuk berdoa, supaya engkau jangan ragu untuk berdoa. Lihat sama-sama kita baca 1, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Luar biasa. Jadi Yesus kita punya kuasa atas surga dan atas dunia. Ayat selanjutnya, lihat 1, 2, 3. Karena itu pertama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan,
Tuhan bilang kepada kita, sembuhkan. Bukan doakan, tapi sembuhkan. Apa bedanya Bapak Ibu? Doakan dan sembuhkan. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami? Tuhan sudah beri kuasa kepadamu untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Amin. Tuhan tidak bilang doakan dia enggak, tapi Tuhan bilang sembuhkan dia. Tuhan bilang bangkitkan orang mati. Tuhan bilang tahirkan orang dusta. Sebab engkau telah diberi kuasa melalui ahli waris. Kembali ke yang tadi, ahli waris tadi Bapak Ibu Saudara. Lihat, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Apa yang telah Tuhan kerjakan telah diwariskan kepadamu untuk melakukan pekerjaan di dunia ini. Amin. Maka hari ini saya katakan, jangan lagi berdoa bersungut-sungut, tapi berdoalah dengan otoritas surgawi. Saya berkata dalam nama Yesus, segala pekerjaanku Tuhan nyatakan, Tuhan buat berhasil. Mari pemain musiknya kita bernyanyi. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar tentang kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan menegur Musa ketika dia berseru. Ada kalanya kita berseru, tetapi lebih Tuhan tuntut kita untuk menggunakan otoritas doa. Amin. Haleluya. Kita bernyanyi. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku hari budi teguh ciptaan baru sama-sama kita baca dengan iman 1-3 ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sama-sama katakan amin. Amin. Luar biasa Tuhan kita, amin. Amin. Ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau pewaris surga. Amin. Maka engkau berhak ketika waktunya engkau tiba, Tuhan menjemputmu kembali ke surga, engkau punya hak atas surga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan iman sama-sama kita baca 1-3 ya. Jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah dimerdekakan lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Engkau bukan lagi hamba, terus memohon-mohon kepada Tuhan. Engkau adalah anak yang punya otoritas, yang punya kuasa atas surga dan bumi, dan kuasa itu telah diwariskan kepadamu. Maka saat ini otoritas surgawi yang nyata dalam hidupmu, otoritas surgawi memenuhi seluruh hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan iblis, setan, roh jahat, saat ini engkau tidak berkuasa lagi atas umat Tuhan, atas jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan saat ini aku perintahkan engkau dengan otoritas surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau tidak berkuasa lagi atas hamba-hamba Tuhan di tempat ini, atas seluruh jemaat di tempat ini. Engkau tidak berkuasa lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, yang berkuasa atas mereka hanyalah surga. Akan membuat pengertian kepada kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Kami percaya, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh hikmah, kami memperoleh bimbingan tuntunan dari Tuhan di sepanjang minggu ini dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.
tambahan. Kalau yang pertama seperti biasa, Rabu dan Sabtu ini pukul 8 malam. Pengumuman tambahan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hari Jumat kita ibadah di tempat ini pukul 10 pagi untuk memperingati hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung. Dan minggunya Bapak Ibu, dalam rangka perayaan Paskah, silakan ajak anak-anak sekolah minggu, karena setelah ibadah minggu kita akan acara anak-anak mencari telur Paskah. Jadi bawa tetangga, bawa keluarga, bawa semuanya, anak-anaknya. Dan siangnya secara bersamaan kita adakan perjamuan kasih di tempat ini. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, bawa lauk masing-masing ke tempat ini, maka kita akan makan bersama di tempat ini sebagai perjamuan kasih. Dan yang terakhir, di dunia ini tidak ada yang kebetulan, salah satunya pertemuan yang baik Bapak Ibu Saudara. Sekitar 3 hari yang lalu datang sales ke tempat ini, sales dari Bajaringan. Ya, Bapak Ibu Saudara, menawarkan agar mereka yang bekerja dalam pengadaan atap. Lalu saya ajak ngobrol Bapak Ibu Saudara, dan mereka menawarkan sekitar 58 juta untuk baja, untuk atap, seng, spandek, dan untuk upah. Jadi mereka semuanya 58 juta dengan tinggi 4 meter. Tetapi saya sampaikan bahwa gereja kita hanya tinggi 3 meter. Mungkin bisa kurang kita berapa juta lagi, karena itu berpengaruh kepada ukuran Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini karena kita sudah punya estimasi dana untuk pengadaan atap sekitar 58 juta, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa di rumah masing-masing. Seriuslah berdoa dan bersyukur bahwa dengan iman Tuhan akan membuka jalan. Biaya 58 juta sangat gampang bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan membuka tingkap langit dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang kemarin yang sudah punya rencana, punya tujuan untuk menjumpai keluarga, saudara, teman-teman, lakukan lagi lah Bapak Ibu Saudara, supaya mempercepat tindakan melalui tindakan. Segala puji kesempatan kepada-Mu Bapa, karena Kami sudah melakukan ibadah kami berjalan dengan baik. Biarlah pujian dan penyembahan yang sedang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah pewaris akan kerajaan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Bapa, karena Engkau sudah mengangkat kami jadi anak-Mu, jadi milik-Mu. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami mau dikuduskan oleh darah Yesus, penuh dengan rahmat Roh Kudus. Ajar kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti lagi dengan hikmat-Mu akan cara. Dan biarlah firman Tuhan yang hidup sebagai pelita dan terang di dalam perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, kami mau memuliakan Engkau selama-lamanya. Ajar kami Tuhan, yang penuhi mulut kami dengan ucapan syukur, karena hanya ini yang bisa kami lakukan. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang tidak henti-hentinya mengatur hidup kami. Terpujilah nama sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat hamba Tuhan di tempat ini sebagai pimpinan jemaat, dapat menangkan harapan yang baru, keberanian dan kesehatan yang dari surga, sehingga lewat pelayanan pimpinan jemaat di tempat ini nyata kuasa Tuhan ajaib selalu perbuatan, sehingga orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat oleh kuasa setan dibebaskan. Kuasa nyata dulu sekarang sampai selamanya. Jadilah kehendak-Mu untuk lebih lagi memberkati yang baru di tempat ini. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan yang sudah
selesainya Bapa. Kami tidak pernah sedetik pun meragukan kasih-Mu, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup. Jika kami sudah melihat karya tangan-Mu dengan berdirinya Bapa fondasi dan bangunan, maka kami percaya dan sehati saat ini memohon supaya Tuhan yang bekerja memberikan kemudahan, karena dari setiap Tuhan bekerja akan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Saat ini juga kami berdoa, Bapa yang baik, buat proposal yang sudah berjalan dan mungkin masih mau kami jalankan Tuhan. Tetapkan langkah kami, arahkan Tuhan kepada siapa kami harus menjalankan. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus kami bisa menyampaikan proposal dengan baik. Mari Tuhan kami serahkan semua di tangan-Mu, supaya Engkau yang memberkati. Haleluya. Bapak kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, semua pemimpin bangsa kami, biarlah mereka takut akan Tuhan, supaya Tuhan dapat memulihkan bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, supaya kami dapat memiliki negara yang utuh, negara yang benar-benar takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak terpujilah nama sampai selama-lamanya. Hanya yang bisa kami lakukan ibadah kami, biarlah semua yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa lagi seperti doa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil. Oleh karena itu kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tanahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman, percayalah, terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Amin. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Amin. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Amin. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku bernyanyi. Gak tahu aku yang mana.